Dan lanjut saya ke Pak Syafrin. Pak Syafrin tadi menanggapi terkait dengan 3 hal yang memang perlu dipertimbangkan dan saya yakin ini sudah dipertimbangkan sebelum wacana ini Anda gulirkan ke Kementerian PUPR. Bagaimana dengan keamanan lalu rekayasa jalan ya ketika ditutupnya tol itu dari pukul 6 sampai 9 yang dimana berdasarkan juga tadi data yang ditemukan bahwa pada pukul itu sebenarnya banyak sekali kendaraan yang melintasi tol itu. Lalu juga bagaimana pengawasannya? Sepeda-sepeda mana saja yang, ini termasuk dalam sepeda yang dalam kategori boleh masuk ke dalam tol. Silakan Pak Syafrin. Ya baik, yang pertama dari data visi rasio dan juga jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan tol dalam kota segmen Kebun Nanas ke Pelumpang ataupun Tanjung Priuk ini, hasil koordinasi kami dengan BUJT dalam hal ini PT CMNP memang agak berbeda dengan data Jasa Marga, ini masih di bawah 0,8. Memang dia akan mendekati 0,8 pada saat jam 9. Oleh sebab itu, kenapa kemudian dari perhitungan waktu ini dipilih jam 6 ke jam 9. Dan kemudian dari hasil analisa juga, jika dilakukan penutupan, kemudian ada opsi-opsi manajemen dan rekayasa lalu lintas terkait dengan pengalihan arus. Opsinya adalah yang pertama memang tidak dilakukan kontraflow, ini terus dilakukan asesmen terhadap hal ini Pak Dedi. Dan kemudian yang kedua dengan kontraflow. Itu dua pilihan yang kemudian kami akan sampaikan kepada Dirjen Bina Marga dan juga Kepala BPJT untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisa lebih lanjut terkait dengan proses pemberian perizinan terhadap penggunaan jalan tol untuk road bike event setiap hari Minggu jam 6 sampai dengan jam 9. Kemudian untuk keselamatan tentu dari aspek kami meninjau bahwa dengan dilakukan penutupan total di 3 jam operasional road bike event tersebut, tentu yang ada di sana adalah para penggiat sepeda saja. Untuk pengawasannya, memang pengawasannya full kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan Polda dalam hal ini, bahkan Korlantas terkait dengan satuan PJR-nya dan juga dengan Kodam Jaya serta BUJT yang nantinya akan sebagai pengelola di dalam segmen jalan tol tersebut. Selanjutnya dari aspek kinerja lalu lintas kita harapkan memang dengan adanya 2 opsi tadi untuk pengalihan, tentu di beberapa ruas jalan kita harapkan dengan pola itu masih bisa menampung. Dan dari hasil kajian memang untuk angkutan barang kita akan lakukan beberapa manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dari arah Japek, dari arah timur, ini akan diarahkan masuk ke Jor, sehingga dia tidak akan masuk ke Cawang ataupun Halim. Dan demikian pula untuk yang dari arah Bogor, ini juga ada opsi untuk masuk ke dalam kota, masuk lewat ring sisi barat atau Cawang dan kemudian masuk ke Semanggi, atau bisa juga melalui Jor tadi. Demikian, Mbak. Ya, tapi kalau tadi kembali ke keselamatan, kita tahu bahwa banyak sekali tol yang memang melarang kendaraan bermotor untuk masuk ke tol, salah satunya karena keselamatan, di mana tingginya tol itu juga harus dipertimbangkan dengan angin yang mungkin juga bisa membuat bahaya. Ini tentunya juga menjadi salah satu pertimbangan nggak sih Pak dalam ya tadi keselamatan itu? Ya, dari aspek ketinggian memang kenapa kemudian dipilih ruas jalan tol segmen Kebun Nanas ke Tanjung Priok, karena memang ketinggiannya tidak mencapai 20 meter. Kecuali kalau kita menggunakan becak kayu misalnya atau beberapa jalan layang non-tol di Jakarta yang ketinggiannya itu mencapai 20 meter, itu tidak direkomendasikan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Selanjutnya dari aspek penggiat sepeda, kami sudah berkoordinasi juga dengan rekan-rekan di Ikatan Sepeda Sport Indonesia untuk mereka melakukan pengawasan siapa yang sudah masuk dalam kategori road bike di sini, sehingga ada kelompok-kelompok yang sudah masuk dalam data isi, itulah yang nantinya akan masuk ke kegiatan road bike event ini untuk memudahkan pengawasan siapa yang boleh masuk ke dalam lokasi pelaksanaan kegiatan.
Oke, Pak Dedi, tanggapan Anda terkait dengan ini, apakah memang benar jika Anda melihat bahwa tol yang diwacanakan ini memang cukup amankah untuk dilalui oleh sepeda? Begini, kalau saya tanggapi dulu untuk Pak Safri tadi ya. Jadi kalau untuk rekayasa tol atau rekayasa lalu lintas, kalaupun tadi semua diarahkan ke JOR, saya juga masih belum tahu datanya JOR itu visi rasionya berapa ya. Tapi yang jelas saya juga tahu juga nanti semua diarahkan ke sana. Jadi gelembung juga itu juga membengkak di sana yang seharusnya di JOR misalnya nyaman dengan visi rasio sekitar 0,8 dengan ditambah dari limpahan dari dari tol Cawang ini, mereka malah justru mereka yang padat gitu loh. Karena kalau satu ditutup, tentunya kalau yang di tempat lain pasti akan bengkak. Biasanya kalau di rekayasa lalu lintas di Tanah Pratu demikian. Lalu kalau masalah safety, kalau tadi disampaikan oleh Pak Safri, kalau memang ketinggiannya tidak sampai dengan 20 meter, saya pikir juga ya mungkin juga bisa ya kita juga menghindari dari limpahan angin ataupun turbulensi yang kencang. Dan juga untuk sepeda sendiri kan memang tidak dicampur dengan kendaraan bermotor, dalam ini dicampur dengan kendaraan lain, entah motor, kendaraan besar ataupun kendaraan sedang. Jadi saya pikir aman-aman saja. Yang menjadi masalah itu tadi sektor yang non teknisnya itu bagaimana? Ya, seperti tadi BUJT itu bagaimana? Lalu juga kongsi bisnisnya dengan konsorsium operator tol ini juga bagaimana, ini juga yang berarti harus ya koordinasi dan antara pihak-pihak tertentu ini juga memang harus di paling tidak diperjelas seperti itu ke depannya seperti apa. Tapi saya juga termasuk regulasinya itu regulasi. Bagaimana? Apakah bisa tadi undang-undang sudah ada undang-undang, itu undang-undang adalah suatu konstitusi tertinggi dalam menentukan suatu perilaku. Jadi kalau di undang-undang kan sudah jelas ya, di Undang-Undang 38 jalan tol bukan untuk adalah hanya untuk kendaraan bermotor. Nah, kita takut kalau suatu saat misalnya ada class action misalnya, itu bagaimana? Karena kan ini kan hanya komunitas pesepeda saja yang menikmati. Sementara jalan tol ini kan milik umum ya. Ada yang mungkin milik logistik, darurat yang dia mau mengirim barang ke kapal, ke periuk yang supaya pengen cepat misalnya, dengan adanya ini mereka terganggu barang. Ini juga tolong juga dipikirkan. Jangan sampai dengan adanya penutupan ini menimbulkan masalah lain gitu. Jadi kira demikian. Oke, baik, kita ke Pak Syafruddin. Pak Syafruddin, ini jadi sejauh ini ke depannya apa yang akan dilakukan tentunya terkait dengan wacana ini, apakah masih harus menunggu lagi terkait dengan perkembangan dari Kementerian PUPR? Ya, baik. Jadi untuk wacana ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan rekan-rekan di Ditjen Bina Marga, BPJT, kemudian BUJT, dan Korlantas serta Kodam dan juga Polda Metro Jaya. Namun dari kesepakatan tersebut bahwa prinsipnya seluruhnya mendukung karena memang ini menjadi kebutuhan saat ini, tetapi tetap menunggu izin dari Pak Menteri PUPR. Barangkali demikian, Mbak. Saya mohon izin pamit dulu karena sudah ditunggu untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan road bike event di tol ini. Baik, terima kasih. Ya, Mbak. Terima kasih banyak Pak Syafrin. Makasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Yuk, makasih. Ya, terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah bergabung bersama kami, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini bersama Pak Dedi. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.